alur KIPK dari mulai pendaftarannya, unitnya dulu kah, KIPK-nya dulu kah, kapan harus daftarnya, gimana caranya, apakah bisa daftar banyak, cairnya gimana, UKT, biaya hidup, nyiapin dokumennya gimana, siapa yang bisa daftar, mari kita bahas. Yang pertama itu pendaftaran. Jadi sebenarnya daftarnya tuh bareng antara KIPK sama universitas. Cuma masalahnya pendaftaran univnya ini yang kayak beda-beda, entah dari segi SNBP, SNBT, Mandiri, dan lain sebagainya. Sedangkan KIPK-nya tuh akan dibuka lebih awal gitu. Jadi biasanya KIPK itu dibuka pendaftaran tuh bulan Februarian gitu buat anak kelas 12 atau yang gap year 2 tahun sebelumnya yang belum pernah dapat universitas. Nah, sedangkan si SNBP-nya tuh biasanya dibukanya Maret gitu. Nah, cara daftar KIPK-nya tuh aku udah bikin videonya di sini, cek aja playlist aku. Nah, itu anggaplah kalian bikinnya tuh Februari. Terus itu pas SNBP dibuka, kalau misalkan kalian eligible, ya udah daftar di portal SNBP-nya. Kalian milih univ apa, jurusan apa, pilihan satunya apa, pilihan duanya apa. Habis itu masuk lagi ke akun KIPK kamu dan sinkronin antara itu. Nanti di seleksinya tuh pilih aja yang SNBP dan pilih univ kamu. Jadi udah daftar dua-duanya kan. Kalau misalkan SNBT, misalkan nggak lolos SNBP-nya nih, ya udah daftar lagi SNBT di portal SNBT-nya dan sinkronin lagi. Begitupun yang Mandiri. Nah, kalau misalkan udah daftar KIPK-nya di akun KIPK-nya di website Kemdikbud yang ini dan di portal SNBP-nya atau SNBT-nya atau di Mandiri univ masing-masingnya dan udah disinkronin keduanya, selanjutnya adalah seleksi univ. Misalkan SNBP, ya SNBP, kalau SNBT ya harus UTBK. Kalau misalkan Mandiri ya tergantung univnya, ada yang ujian lagi, ada yang berdasarkan UTBK atau berdasarkan rapot. Pokoknya nunggu dulu pengumuman universitasnya, seleksi dulu lah. Nah, tibalah pengumuman nih. Pengumuman apakah keterima univnya atau enggak, entah jalur apapun ya, misal. Nah, harus kayak gitu, belum tentu KIPK-nya lolos. Sebenarnya seleksi KIPK-nya tuh tergantung univ masing-masing gitu, kadang beda-beda. Ada yang di awal, ada yang harus nunggu, ada yang di akhir, ada yang tiba-tiba nggak lolos, ada yang tiba-tiba lolos, ada yang disurvey dan lain sebagainya. Cuma alurnya tuh kalau misalkan udah keterima universitas, kalian daftar ulang dulu univnya sambil nunggu pengumuman KIPK. Maksud sambil nunggu itu sambil diseleksi gitu loh. Entah cuma seleksi berkas doang atau di survei rumah atau di wawancara, itu beda-beda. Cuma di sini kalian harus nunggu gitu, ada gap gitu loh, beberapa bulan biasanya. Momen SMA aku itu penuh perjuangan dan kenangan, termasuk perjuangan dapetin PTN dan beasiswanya sampai sekarang. Aku lagi kangen banget SMA aku. Jadi belakangan ini aku lagi baca novel tentang SMA di visual novel. Ceritanya seru banget. Ceritanya tentang Haura Aini Mahia, seorang gadis yang dibully di sekolah lamanya. Tapi setelah melalui pengobatan mental, akhirnya bisa masuk ke sekolah elit. Di sekolah baru ini, Haura kenalan dengan 6 bad boy yang justru menjadikannya bak dewi dan bersumpah untuk melindunginya. Tapi kalian ngerasa aneh gak sih? Kok bisa Haura tiba-tiba berubah jadi seperti ini? Apakah akhirnya dia benar-benar bisa memiliki kehidupan SMA yang dia idam-idamkan, atau ini justru adalah awal dari malapetaka? Nah, yang penasaran yuk langsung download visual novel dan cari cowok bad boy untuk langsung baca lanjutannya secara gratis. Jadi misalkan kita udah keterima nih, kan ada waktunya daftar ulang dong, ada submit berkas-berkas dan lain sebagainya. Terus muncul kan UKT kita berapa gitu kan, sesuai ekonomi keluarga kita, ekonomi orang tua kan. Tapi biasanya KIPK tuh agak beda gitu, udah dapat golongan berapa biasanya. Kalau misalkan jalur Mandiri berarti ada juga uang pangkalnya. Nah, biasanya tagihannya itu tetap keluar karena kita masih menjadi pendaftar KIPK, belum lolos KIPK-nya gitu. Karena seleksi KIPK itu tuh setelah diumumkan kalian keterima di univnya. Beda sama yang daftar tadi, itu barengan kan, ya udah daftar aja KIPK-nya sama univnya gitu. Tapi pengumumannya itu pasti univ dulu, baru KIPK-nya. Nah, biasanya beda-beda tergantung kampus juga. Kalau misalnya udah UKT keluar jumlahnya, ada yang tetap dia harus bayar, ada yang cuma setengahnya berapa persen gitu, ada yang nggak harus bayar sama sekali. Itu beda-beda pas nunggu pengumuman KIPK-nya ya. Nah, habis itu tergantung juga masing-masing. Pokoknya misalkan udah diumumin gitu, tiba-tiba lolos gitu ya, itu tinggal pencairan aja. Nah, biasanya kan ada biaya UKT sama uang biaya hidup kan, kecuali yang uang pangkal ya. Jadi nanti tuh kita tuh bakalan dikasih kartu KIPK yang bisa jadi ATM. Jadi kartunya tuh yang ungu kayak gini tuh, itu bisa jadi ATM. Kayak kita ke ATM, ya udah kita gesek pakai kartu itu bisa. Nah, itu akan cair tiap semester gitu buat uang biaya hidupnya. Itu tergantung kota juga. Kalau misalkan di ITB-nya itu sekitar 7,5 juta per semester, atau kalau misalkan dibagi per bulan itu jadi 1,25 juta. Sebenarnya langsung habis sih sama kosan juga. Nah, sedangkan kalau misalkan yang
UKT sama uang pangkal itu akan langsung ditransferkan ke univnya. Dari Kemdikbud, dari KIPK-nya langsung ke univnya, tiba-tiba lunas aja. Pokoknya kita nggak ngurus sama sekali UKT, kayak kalau misalkan UKT itu maksimal 4 juta kan yang dibantu dari pemerintahnya. Tapi kan UKT univ tuh gede-gede ya, banyak yang lebih dari 4 juta. Bahkan aku sendiri karena aku jalur mandiri dapat UKT 25 juta kan. Nah, di akun administrasi keuangannya aku itu UKT-nya tetap 4 juta. Meskipun waktu itu tagihannya aku bawa 25 juta. Cuman di Six aku, di ADM aku gitulah pokoknya, itu tuh ada 4 juta. Dan ya udah tiba-tiba lunas aja. Tapi kadang dilunasinya itu setelah pertengahan semester gitu. Jadi kalau misalkan di awal semester itu harus ngambil matkul PRS-an dulu, meskipun belum dibayar UKT-nya sama pemerintah, kita tetap bisa ngambil matkul. Nah, itu semua, pencairan itu semua tuh akan sangat lancar seperti itu jika kita tetap memenuhi syarat gitu. Entah dari IP-nya atau IPK-nya atau kegiatan akademiknya dan lain sebagainya, itu tergantung masing-masing kampus juga sebenarnya. Biasanya itu tuh minimal IP-nya tuh 3. Terus ada juga yang kalau misalkan nggak sesuai gitu, itu ada yang langsung di-cut, ada yang SP1 dulu, SP2 dulu, dan lain sebagainya, itu beda-beda. Jadi cobain tanyain dulu ke cutting kalian atau ke FBM, forum bidding misi masing-masing kampus gitu, biasanya tahu. Dan kalau udah cair ya udah tinggal kuliah yang benar. Gimana sini, udah paham belum?